Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Muti di channel Anggun Muti CAPD. Nah, hari ini Muti mau berbagi. Nah, sesuai dengan judulnya, format screening sebelum Muti vaksinasi itu dapat undangan vaksinasi COVID-19 Jadi di Kecamatan Kalasan yang tempatnya itu di Puskesmas Purwomartani. Dan ini semua tuh wajib bagi setiap tenaga pendidik dan TU serta karyawan di lingkungan Kecamatan Kalasan. Dan otomatis kan Muti termasuk di dalamnya karena Muti termasuk guru di SD Dia Baru. Dan undangannya itu hari ini yaitu Rabu 17 Maret 2021 dan kami kejatahan dari jam 8 sampai setengah 10. Nah, tadi Muti datang dari rumah itu pukul setengah 9 kayaknya ya kalau nggak salah jam segitu. Nah, dan pada hari ini hanya ada 4 sekolah, jadi SD Kanisius Kalasan, Dia Baru, Muhammad Kadisoka, dan SDT Ukhuwah Islamiyah. Jadi tidak terlalu berdesak-desakan dan kebetulan tadi kami SD Dia Baru itu kayaknya yang terakhir gitu, soalnya ketika Muti sampai sana itu Muti benar-benar agak siangan supaya nggak terlalu rame ya, mengingat Muti kan pasien gagal ginjal. Dan catatannya dia membawa KTP dan pulpen, tapi kenyataannya Muti hanya bawa KTP, pulpen dari sana. Dan yang penting adalah mengisi di link daftar vaksin @sleman kabupaten.dekap.go.id. Dan ini tadi Muti udah daftar di sini dan baru bisa ke sana untuk di screening. Dan kita sebelum ke sana itu juga tidak langsung di apa istilahnya ya, disuntik itu enggak, kita melewati screening. Dan screening ini kalau kita lolos kita divaksin, kalau enggak ada pilihannya yaitu nanti lolos divaksin apa enggak, terus lolos vaksin enggak, ditunda atau tidak bisa divaksin, itu nanti akan ditentukan dari hasil screeningnya tersebut gitu ya. Nah, jadi Muti mau berbagi info tentang screeningnya. Yang screening ini Muti dapat dari Puskesmas Kecamatan Puskesmas Purwomartani. Jadi semoga bermanfaat supaya bisa tahu nih screening apa aja sih bagi yang belum dapat vaksin, supaya bisa tahu nih apa yang perlu disiapkan. Itu yang pertama. Jadi format screening sebelum vaksinasi COVID-19 seperti dilihat nih di sini, ini Muti dapat dari UPTK Puskesmas Kalasan, tapi di Puskesmas Purwomartani Muti dapatnya. Nah, ini format screening sebelum vaksinasi COVID-19. Nah, di sini itu sudah jelas ya, pasti ini nama lengkap dan jenis kelamin. Di sini pertama kalian disuruh ngisi ini, di yang atas sendiri itu adalah nama lengkap, ada laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian tanggal lahir dan umur, NIK ini yang tadi digaris bawahi, jangan sampai salah NIK kita. Jadi pastikan kita sudah hafal NIK kita, atau kalau enggak kalian memang tadi disuruh bawa KTP dan juga alamatnya. Alamat KTP dan nomor HP. Nomor HP ini terkadang nomor HP yang di SMS dan yang tidak di SMS itu tidak sama kan, maka disuruh menuliskan keduanya. Jadi nomor HP yang bisa SMS di sini nih, yang bisa SMS ya gitu, karena nanti ada yang bisa SMS dan tidak SMS itu pas daftar di Sleman, daftar vaksin Sleman kap.co.id itu ada 2 nomor HP yang harus dicantumkan, nomor HP WA dan biasa SMS. Kalau di screening ini hanya yang bisa SMS. Kemudian pekerjaannya apa? Kan kami guru, dan untuk yang lain-lain mungkin kalau yang umum nanti ada ya mungkin. Nah, kalau nggak ada di sini berarti kalian tuliskan di sini. Wira swasta atau apa mungkin ya. Terus instansinya apa gitu. Kemudian peserta BPJS ini tadi suruh nggak usah isi tadi ya. Jadi sama petugasnya minta nggak usah diisi. Jadi ini mitigasi ini yang pertama-tama diisi ketika kita mau ke vaksin. Jadi screeningnya hanya ini dulu. Dan kemudian selanjutnya baru ke proses pemeriksaan. Di sini ada suhu
Yaitu kalau suhunya lebih dari 30 derajat Celcius, lebih dari 37,5 derajat Celcius, vaksinasi ditunda sampai sasaran sembuh. Jadi kalau suhunya tinggi, suruh pulang, seminggu lagi datang. Kalau tadi seperti itu ya. Kemudian tekanan darah. Nah, tekanan darah kalau kurang dari 180/150, pengukuran tekanan darah diulang 5 kali. Kalau sampai 10 menit kemudian masih tinggi, maka vaksinasi juga ditunda sampai terkontrol. 1 minggu lagi datang lagi ke puskesmas. Tadi hasilnya begitu ya, ada teman yang tinggi, ditunda. Jadi kalau teman-teman itu tekanan darahnya tinggi ketika datang, pasti ditunda. Nah, kemudian pertanyaannya ini hanya jawabannya centang, ya atau tidak. Ini ada 15 pertanyaan, tetapi untuk penyandang gagal ginjal kita hanya mengisi 14 pertanyaan karena pertanyaan ke-15 adalah untuk lansia. Pertanyaan pertama, apakah ada kontak dengan orang yang sedang dalam pemeriksaan atau terkontaminasi atau sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19 dalam waktu 14 hari terakhir? Nah, jika ya, lihat pertanyaan nomor 2. Jika ya, maka berisi nomor 2. Jika tidak, ya udah, pokoknya ini yang diisi. Nomor 2, jika pertanyaan nomor 1 ya, apakah mengalami gejala demam, batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir? Nah, kalau kalian jawab ya, vaksinasi ditunda sampai 14 hari setelah gejala muncul. Jadi tetap aja setelah di karantina di rumah masing-masing baru bisa vaksin lagi. Kemudian nomor 3, apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Nah, kalau kita itu sudah kena COVID, maka vaksinasinya dia ditunda sampai 3 bulan sejak dinyatakan sembuh. Misalnya kepala sekolah Muti itu kemarin kena COVID pada bulan Februari, maka dia tidak bisa ikut vaksin hari ini, beliau ditunda sampai 3 bulan ke depan. Nomor 4, apakah Anda sedang hamil? Nah, jika hamil, vaksinasi juga ditunda sampai melahirkan. Apakah Anda sedang menyusui? Jika ibu menyusui, boleh divaksinasi. Gitu. Selanjutnya pertanyaan nomor 6 itu tentang vaksin. Kita hanya, kalau itu vaksin pertama kali hanya dijawab yang nomor 1. Apakah Anda memiliki alergi berat seperti sesak napas, bengkak, dan urtikaria seluruh badan atau reaksi berat lainnya karena vaksin? Nah, jadi kalau ada vaksinasi diberikannya itu di rumah sakit jika kita ada alergi-alergi gitu. Nah, kemudian nomor 6 yang kedua untuk vaksinasi kedua hampir sama. Cuman jika kita vaksin kedua, apakah Anda memiliki alergi berat atau mengalami gejala sesak napas, bengkak, dan urtikaria seluruh badan setelah divaksinasi COVID-19 sebelumnya? Nah, kalau iya, berarti ada kontraindikasi gitu. Nah, sekarang pertanyaan ke-7 untuk screeningnya. Ini yang berkaitan dengan kita. Nih, pertanyaan ini berkaitan dengan kita. Karena pertanyaan nomor 7 adalah, apakah Anda mengidap penyakit kronik seperti penyakit paru, obstruktif, kronis, dan asma, penyakit jantung, gangguan ginjal, dan penyakit hati atau liver? Nah, itu dia. Otomatis centang iya ya kalau kita para pasien gagal ginjal, karena jika iya, maka vaksinasi ditunda jika sedang dalam kondisi akut atau yang belum terkendali. Nomor 7, apakah Anda dalam pengobatan TBC lebih dari 2 minggu? Nah, jika ya, vaksinasi dapat diberikan. Kalau TBC malah diberikan gitu ya. Tapi nomor 7 yang atas ini, jika iya maka ditunda. Nomor 8, apakah Anda menyandang dan sedang mendapat pengobatan penyakit kanker? Nah, maka penyakit kanker ini pun sama. Jika iya, vaksinasinya dapat diberikan jika ada surat rekomendasi dari dokter yang merawat. Selanjutnya, nomor 9, apakah Anda sedang mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah atau transfusi? Nah,
jika kita nih pasien gagal ginjal kemarin itu menerima darah, maka vaksinasi ditunda dan dirujuk ke rumah sakit. Gitu. Nomor 10, apakah Anda sedang mengidap penyakit autoimun sistemik? Nah, kalau ada penyakit autoimun, maka vaksinasinya ditunda juga dan dikonsultasikan ke rumah sakit lagi. Ini nomor 11, apakah Anda memiliki riwayat penyakit epilepsi? Kalau ya, vaksinasi tetap diberikan asalkan keadaannya dalam terkontrol. Nomor 12. Apakah Anda penyandang penyakit diabetes mellitus yang minum obat teratur? Nah, ini penyakit gagal ginjal banyak yang diabetes kan? Nah, walaupun begitu, vaksinasi dapat diberikan. Tapi minum obatnya dalam catatan dia minum obatnya teratur. Kalau gitu. Kemudian, nomor 13, apakah Anda orang dengan HIV yang minum obat teratur? Kalau iya juga dapat diberikan, tapi obatnya teratur. Apakah Anda mendapatkan vaksinasi lain selain vaksin 19 kurang dari 1 bulan terakhir? Nah, kalau iya, vaksinasi ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. Kalau kena vaksin ya, entah itu vaksin flu atau vaksin apa. Gitu. Ini untuk pernyataan 14. Dan untuk lansia, ada pertanyaan tambahan. Gitu ya. Di sini ada 5 pertanyaan. Lansianya adalah sasaran usia di atas 60 tahun. Sasarannya, jika terdapat 3 jawaban yes atau ya, maka vaksinasi tidak dapat diberikan. Tapi kalau jawaban iya-nya cuma 2, itu dikasih. Pertanyaannya meliputi, apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Nah, kalau enggak, apakah Anda sering merasa kelelahan? Nah, apakah Anda memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit? Jadi ada hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongrestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, dan penyakit ginjal. Nah, kalau ada di antaranya enggak. Nomor 14, apakah Anda mengalami kesulitan berjalan kira-kira 100-200 meter? Apakah Anda mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun terakhir? Jawabannya ini, kalau tidak semua berarti dapat dikasih. Kalau yes-nya 1 bisa dikasih, yes-nya 2 bisa dikasih vaksin, tapi jika yes-nya 3, maka tidak bisa diberi vaksin. Begitu ya, untuk lansia. Nah, di akhir screeningnya itu ada kesimpulan, yaitu nanti ini dikasihkan ke petugas screeningnya, kemudian mereka yang akan menentukan, tapi sebelumnya kita juga dicek gula darah dan tensinya, baru bisa disimpulkan vaksin dapat diberikan, vaksin tidak dapat diberikan, atau vaksin ditunda. Dengan alasan dan apa cara tidak lanjutnya akan diberikan alasannya kenapa, dan tidak lanjutnya apakah dirujuk kemana atau menunggu normal kembali. Gitu. Kemudian data-data dan pemeriksa dan pesertanya siapa. Gitu ya, jadi screeningnya hanya ini aja yang menjadi pertanyaannya. Ya, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.